dari sebuah network marketing ya maupun konvensional. Prospek itu apa Bapak Ibu? Prospek itu adalah gini, Bapak Ibu pada waktu ingin memprospek orang itu pasti punya daftar list ya, siapa yang akan diprospek. Buatlah satu persatu itu menjadi yang utama. Yang pertama, orang ini teman dekat, orang ini tanda kutip 3,6 juta punya duit, yang ini dia punya jaringan banyak dan sebagainya. Dikategorikan dulu Bapak Ibu. Jangan semua itu kamu masuk semua. Ada tukang sambal, tukang bakso, ada masukan ini masuk. Boleh, tetapi itu nanti. Jangan ada prospek dengan orang-orang ini ditolak. Akhirnya Anda drop dengan sendirinya. Oke ya. Nah, banyak sekali member yang frustasi karena gagal mendapatkan closing walaupun sudah banyak sekali melakukan prospek. Kenapa? Karena tidak tepat. Yes, ini Ibu pinter nih, ya. Karena apa? Ya, kembali lagi, kita ini member baru Bapak Ibu. Kita ini masih semangatnya berapi-api, luar biasa banget ya. Ketemu Bapak misalnya nih Pak ya, ketemu Bapak, oh gini lah, di dropin gitu, kita nggak fokus dengan orang-orang yang kita prospecting. Akhirnya apa Pak? Ditolak. Lama-lama Pak, kita yang sendiri. Ya, oke ya. Di mana letak kesalahannya? Ya, di mana letak kesalahannya dan bagaimana cara prospek yang benar? Anda Bapak Ibu kalau mau prospek, saya mau tanya Bapak Ibu. Oke, banyak sekali bilang prospek itu tidak mengutamakan modul dan sebagainya. Tapi saya selalu bilang sama teman-teman, kuasai secepat mungkin produk knowledge. Paham? Kuasai secepat minimal 50% lah Anda mengetahui. Contoh ya, perusahaan asalnya apa dari mana? Nah itu simpel kan, Subbarasi paten ada 4 sebutkan. Contoh aja kecil. Oke, Anda harus bisa menguasai ya. Bagaimana? Lah, di mana letak kesalahannya? Lah, kita tidak fokus dengan orang-orang yang kita prospek. Sehingga terjadi apa? Sembarangan. Ketemu sama orang ini, saya prospek nggak kenal. Boleh kalau ilmu kanuragan Anda sudah tinggi. Kalau Anda masih baru prospek dengan orang-orang ini, mental Bapak Ibu pasti. Oke, ya, ini yang sering terjadi. Oke, nah, 7 kesalahan terbesar dalam melakukan prospek. Nah, ini banyak sekali. Pak, Bapak harus ikut ya Pak ya. Ini ikut Pak. Bapak ini bagus. Nah, kita intimidasi mereka. Seakan-akan orang itu, coba Anda bayangkan kalau Anda yang diprospek, Anda diintimidasi oleh orang yang diprospek. Bagaimana? Nyaman nggak? Nyaman. Akhirnya seringkali memaksakan member agar calon member mau membeli produk dan pada kesempatan pertama bertemu, belum kesempatan pertama aja belum langsung ditembak langsung. Nah itu sering terjadi kegagalan ya. Ya, nomor 2, tidak bisa menggali impian calon prospek. Nah ini banyak nih Bapak Ibu ya. Kita nggak tahu kebutuhan Bapak ini. Contoh tadi Pak Hawer. Ini satu contoh aja. Bagaimana Joe sangat berhasil untuk Pak Hawer. Dia tahu, dia menggali impiannya. Impian mereka apa Bapak Ibu? Sembuh dari sakit. Sakitnya apa? Digali sama Pak Joe. Kenapa Pak Hawer bisa memutuskan akhirnya ikut ke Joe? Paham ya? Dia menggali impiannya apa? Oh, saya ingin sembuh, bla 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 bla. Oke, dicatat sama Joe. Lah, itulah yang ditembak. Paham ya? Ya, member sering mengoceh soal produk perusahaan, bonus tanpa mendengarkan keinginan nasabah. Lah dia nggak tahu nih, nasabahnya sakit, dia ngomongnya malah apa? Bonusnya. Ngomongnya malah ini itu. Lah itu lama-lama kan orang menjadi capek. Akhirnya nggak closing. Oke? Ya, ketiga, cara penyampaikan yang tidak bagus. Nah, ini sering terjadi Pak ya. Calon prospek tidak tertarik apabila kita tepat cara penyampaiannya. Ingat Bapak Ibu, ya, Bapak itu lagi sibuk Pak. Karyawannya banyak Pak. Delalah kita ditemuin dulu. Ada apa ya Pak? Kita prospek. Padahal dia lagi sibuk nih. Telepon berdering, habis jawab telepon gini. Kalau saya
sering prospek ke orang, dia lagi telepon, Pak silakan angkat Pak, selesaikan dulu. Udah selesai Pak? Udah? Oh, oke, baru saya bicara. Kalau kita ini dia lagi ngatur-ngatur orang, kita menjadikan proyek, kita nggak mau kalah. Orang itu nggak fokus. Pada waktu nggak fokus, Anda tidak akan closing. Oke? Tidak punya empati yang baik ya. Harus berempati, turut merasakan agar mampu membuat calon prospek itu tahu benar-benar kita peduli. Contoh, Joe, Pak Hawe sakit nih. Pak, Bapak sakit apa ya Pak? Oh begini. Oh terus ini gimana Pak? Penanganannya sampai di mana Pak? Bapak sudah kemana? Ke dokter mana? Terus apa penanganannya? Terus digali. Sehingga ada rasa peduli terhadap orang tersebut. Oke? Sehingga orang itu merasa apa? Nyaman dengan Anda. Pada waktu sudah nyaman, apa yang terjadi? Closing. Oke ya? Momen yang tidak tepat, nah ini sering terjadi ya. Ya, ini banyak sekali orang yang memaksakan. Contoh, undangan, ngundang orang nih. Paham? Bapak, ini acara penting nih, ini boleh. Tetapi kita tidak memaksakan. Bu, saya besok tuh ada janjian sama orang, bla 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 gitu. Oh Bu, tapi itu acara Ibu penting nggak penting ditinggalkan aja Bu. Ini Bapak itu sendiri. Nah, itu yang sering memaksakan kehendak. Sehingga apa? Orang yang Anda ajak tidak respect, care, ya. Berdebat dengan calon prospek. Ini juga banyak nih Pak. Paham ya? Loh, dia bilang, Pak, ini produknya Bapak ini kan begini, ini kan salmon kan begini. Oh enggak Pak, begini Pak, salmon itu gini. Ya, kita tidak mau mendengarkan apa yang itu diajak yang rugi siapa? Paham? Akhirnya tidak berhasil ya. Ketujuh, tidak memahami produk dan marketing plan ya. Ini banyak sekali. Tetapi Bapak Ibu ya, saya sarankan Bapak Ibu kalau mau prospek minimal Bapak Ibu mengenali 50% apa itu produk kami. Minimal paten fungsinya, minimal apa kegunaan dari sebuah hasil eksekusi, apa keuntungannya, bagaimana cara kerjanya, bagaimana cara minumnya dan sebagainya, itu Bapak Ibu harus mengetahui. Kalau Bapak Ibu nggak tahu, contoh, salmon itu dari mana ya? Nah itu memang itu agak sulit ya. Jadi Ibu harus tahu bakunya 50% maupun dari produk dan marketing plan. Ini kita ada Pak Hawer sama Pak Sulaiman. Ini sangat bagus sekali. Bapak ini tinggal menurut apa kehendak mereka. Pak, belajar Pak, seminggu sekali kumpul-kumpul. Nggak harus yang, misalnya bonus kita nggak terlalu banyak ya. Nggak harus kita yang mewah-mewah Bapak Ibu. Kita kumpul di jagung bakar loh Bapak Ibu yang kemarin. Kita ngomong sharing aja Bapak Ibu. Apa sih hari ini yang saya yang mengalami kendala? Hari ini apa sih yang saya merasakan bahwa hari ini saya agak nggak mood ya. Terus banyak penolakan, banyak apa? Dengarkan mereka. Oke? Lah sharing bersama. Oh berarti ini teman-teman kurang memahami marketing plan. Nah, Pak, ini cara posting gimana Pak? Ya ini. Wah, banyak sekali yang terjadi. Banyak, saya ibu gaptek ya, ibu-ibu ya. Saya punya beberapa member Ejo juga. Ya, itu masih sampai hari ini saya posting. Sebenarnya saya juga sudah menangkan, Joe juga sudah menangkan, cuma namanya itu Core 2 Duo sama Pentiumnya sudah Pentiumnya sudah ketinggalan zaman, jadi diterangkan sekali, oh iya bisa sekali, besok lupa lagi. Nah, saya terangkan lagi, besok lupa lagi, lama-lama Bu udah saya posting aja lah Bu. Sampai saya gitu, itu sering terjadi. Tapi tidak apa-apa, ya sebagai upline ya dan ya kita harus apa? Ya, saling membantu. Yang tahu dia sudah Core 2 ya coba ungguk gitu loh Pak. Ini sering terjadi ya. Oke, kita kasih jalan keluar yang nyamannya gimana ya. Oke, ini sering terjadi ya. Nah, memahami produk dan marketing plan ini saya memang benar-benar menghendaki teman-teman paham ya. Pertama bonus sponsor, bonus pairing, sama bonus reward. Udah itu aja dulu. Kalau bonus ini level, bonus ini, entar dulu Bapak Ibu. Nanti Bapak mengeluh. Tenang. Sponsor, pairing, sama reward, sudah selesai. Pas apa?
WhatsApp boleh Pak, tapi WhatsApp itu kadang-kadang yang dijelaskan nggak mudah Pak. Ini gimana sih Pak WhatsAppnya? Saya gini, terus nanti saya gimana? Nanti aja lah Pak ya. Pokoknya bonus sponsor, pairing sama ikut itu paling penting Pak ya. Oke? Nah, cara prospek yang benar. Oke, kita masuk ya Bapak Ibu. Langkah pertama apa? Bikin daftar nama. Ya, ingat ya, catat nama prospek setiap hari mulai dari keluarga. Sebenarnya ini salah nih, keluarga, teman dekat ya, ini boleh di teman dekat, teman biasa hingga kenalan baru. Anda, kalau saya boleh tambahkan, Anda punya bestie yang paling dekat siapa? Yang percaya dengan Anda, yang trust dengan Anda. Oke, contoh Bu Rita sama ibu ini. Wah, ini kan bestie nih. Oh, kan saya ngomong dia, oh udah itu ya hebat lah bestie. Bestie itu biasanya tuh cepet sekali kenanya. Oke ya. Oke, next ya. Buat janji temu momennya. Nah, jadwalkan nyaman bagi prospek, minta waktu kosong dan jangan memaksa. Ingat ya, jangan memaksa. Bapak Ibu, contoh telepon. Pak, ini hanya cara saya ya. Boleh diikuti, boleh enggak. Yang kedua, ada benernya enggak. Ambil yang benar, yang salah nggak usah. Kadang-kadang momen orang tergantung masing-masing, nggak mesti harus sama dengan saya. Paham ya? Caranya, misalnya kita prospek nih, saya langsung tembak dia bahwa saya ngerti memaksa Anda untuk memahami AFC. Itu benar, ada benernya, ada salahnya. Paham ya? Tergantung kondisi masing-masing. Lah, ada yang ibu cara ibu bener nih. Bu, ini ada salmon ovary peptide. Ini dokternya Jepang datang, Pak. Lah, ini cara bener ini. Ya, padahal tuh bukan dokter Jepang yang datang, dokter Indonesia yang bekerja di AFC di produk Jepang. Ya, contoh soal ya cara mengundang. Ya, harus ingat momen-momennya. Kadang-kadang kita perlu nggak menipu. Contoh ini ada ya. Bapak Ibu, ini bagus nih. Kamu jam 5 ada waktu nggak? Ada. Terus nanti mau ketemu boleh nggak? Iya. Ini ada satu produk bagus ini. Orang sudah, ini multi level nih. Wah, ini ada apa ini? Ya. Kadang-kadang kita harus menyamarkan. Saya kadang-kadang mengundang orang, saya bilang, bro, saya ditawari join satu produk bagus dari Jepang. Gua nggak tahu nih. Lu lebih tahu dari gua nih. Bisa ngerti bahasa saya ya? Jadi lu lebih tahu dari gua nih. Yuk, kamu dengarkan ya, siapa tahu gua kena tipu nih. Paham ya? Simpel aja gitu loh. Jadi mengundang orang tuh nggak perlu harus oh ini jelaskan dari seperti Joe bilang benar ya, mengundang orang ya nggak perlu jelas-jelas. Yang penting apa? Dia datang. Udah. Nah, nanti cara itu nanti biar tanya sama Joe. Bagaimana mengundang tidak jelas? Biasanya dia pinter mengundang tidak jelas. Ya, oke ya. Terus siapkan presentasi efisien, efektif. Ini Bapak Ibu, ini perlu Anda perhatikan. Oke? Mengundang orang, terus Anda lakukan presentasi 15 menit pertama. Contoh presentasi juga. Oke? Kalau ada LOP terlalu panjang, terlalu banyak orang kantuk, terlalu banyak orang kamar mandi, terlalu nanti akibatnya terlalu pulang kasih. Paham? 15 menit pertama. Ya, saya punya produk dari Jepang. Keunggulannya begini, ya, bonusnya gini. Ini sangat menjanjikan karena saya melihat banyak orang yang berhasil di sini, bla 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 bla. Selesai. Singkat padat isinya. Nah, ini contohnya ini jadi datang, Anda bisa tanya sama mereka. Kalau Anda belum mampu, kalau Anda sudah mampu, ya oke, Anda jelaskan produknya apa dan sebagainya. Cukup 15 menit pertama. Ingat ya, kalau terlalu lama, bablas angin ini. Waktu cara prospek sangat berarti. Sampaikan juga dengan singkat, padat dan jelas, serta tidak bertele-tele. Oke ya. Buatlah cara prospek merasa nyaman. Nah, ini nyaman. Ini yang diterapkan oleh Umi Lisna kemarin. Paham enggak? Ada yang masuk grupnya Umi Lisna enggak? Ya, dia masuk nih pertama kali. Orang itu sedang karaoke. Ya toh, dia joget lah Bapak Ibu dulu. Udah nyaman, baru tembak satu diamond. Betul kan? Betul.
Jadi lihat nyamannya gimana. Kalau orang itu nyamannya apa? Dia harus mengenai produk. Kayak saya kan, saya nggak gampang dikritik orang Pak. Saya harus mengetahui produknya apa, perusahaannya apa, ini. Orang itu kan telaten sama saya dulu. Oh, ini perusahaan gimana, yang punya siapa, ini backgroundnya apa, terus bagaimana kelangsungannya, baru saya tahu, baru saya akan join. Oke ya. Misalnya, kedua, kenapa kok saya bisa ikut ke AFC? Ada yang tanya nggak? Ya. Hah? Apa alasan Bapak ikut AFC? Oke. Gini Pak, saya kan senang network marketing Pak, dari dulu Pak. Karena sebenarnya saya salah jurusan masuk kuliah Bu. Ya, saya S1 arsitektur Bu. Tapi saya sangat pandai sekali, sehingga lulus saya itu 7,5 tahun Pak. Iya, saya sangat pandai sekali. 7,5 tahun saya nggak malu ngomong gitu. Kenapa? Karena saya sambil kerja Pak. Karena entuk duit, lihat duit itu enak, sehingga Pak kuliah ditinggalkan. Bahkan saya pernah Pak, kuliah saya A-nya Pak, dosennya nyaman. Saya ya ini jangan ditiru ya. Saya kan seneng ke bar gitu ya. Lihat dosennya di bar. Aduh, enak nih. Gimana dong? Dok. Gimana Pak? Ini. Oh ya Pak, silakan Pak. Saya kan mahasiswa Bapak ini. Ajak nyanyi, belikan minum. Besok-besok apa? Saya nggak pernah ikut tuh Pak. Itu contoh soal bikin nyaman ya. Akhirnya apa? Otomatis gitu. Ya, itu contohnya soal kecil ya. Terus kenapa saya mau bergabung Pak? Karena gini Pak, kembali lagi Pak. Cari orang yang trust dengan Anda, yang benar-benar yang percaya dengan Anda. Saya pertama kali ditawar sama Pak Gunarto apa Pak? Posisinya kayak loh. Saya masih gelantungan di bis dari Kuala Lumpur mau ke Malaka, ke mahkota Bu. Ibu tahu ya, dari KL saya mau ke Malaka. Waktu itu saya beli tiketnya agak terlambat sehingga saya dapat, tapi kok nggak tempat duduk, saya juga bingung. Akhirnya saya gantung tuh, gelandungan sampai ke Malaka, maka 2 jam lebih ya. Nah, saya ditelepon Pak Gunarto. Anda bisa bayangkan nggak? Posisi saya gelantungan gitu, saya terima telepon dari Pak Gunarto. Apply saya langsung. Ya, dia nawarkan ada produk bagus ini. Jawaban saya apa Pak? Kan kita sudah tahu multi level ya. Akhirnya apa? Saya bilang, oh ya, tolong kirimkan marketing plan-nya sama produknya apa. Kirimkan, nanti saya pelajari sesudah sampai di hotel. Sesingkat itu. Oke, paham ya? Sampai di hotel, karena saya trust, karena saya percaya, saya nggak pernah bikin cacat oleh mereka. Maka saya apa? Ya, saya lihat produknya bagus ya. Oke, oh marketingnya bagus. Delalah kok marketingnya yang buat apa? Pinamatak ya Julia. Waktu itu sudah masuk belum ya, saya nggak tahu. Loh kok ini pasti kayak jiwa nih. Oh, ini Pak Richard yang bikin ini. Oke, saya telepon Pak Gunarto. Pak, kamu saya ikut? Belum. Lah kalau belum kamu ngajakku. Udah gini aja. Saya yang pertama, Bapak yang kedua. Enak aja loh. Oh gitu. Ya udah, Bapak tak kasih waktu ya, bergabung kapan? Kalau enggak besok saya nggak mau gabung loh. Oke. Saya nggak tahu karena pertanyaan Pak Gunarto sedikit ada masalah di finansial ya. Saya nggak tahu ya. Ya pun saya dekat tapi saya nggak tahu. Dan dia nggak pernah cerita itu. Oke, akhirnya singkat cerita saya pulang ke saya langsung dia bang. Saya juga posting nih. Oke, saya langsung posting. Udah itu saya sudah sampai di Semarang. Karena jarak saya pulang tuh jam 6 pagi Bu. 6 pagi dari KL ke mana ke Indonesia itu sampai jam 7 pagi. Lah, pada waktu saya berapi-api itu Gunarto langsung apa? Ya dia tidak mudeng dia. Pertama kali jelaskan saya tidak mudeng. Apa yang terjadi? Dia telepon odontologi. Ternyata odontologi ada di Jogja. Di Jogja. Langsung saya pulang mendarat. Ya, paginya, siangnya odontologi naik kereta api datang ke Semarang. Apa yang terjadi? Dokter celah pendek, rokokan di mana di ruang tunggu. Wah ini dokternya pas nih, dokternya mafia nih. Itu aja yang membuat saya klik Bu. Itu aja loh yang membuat saya klik. Kalau dia
rajin pakaiannya, rajin lente gitu, wah gitu. Aduh ya, mungkin nggak jagoin saya, paham ya? Membuat nyaman akhirnya. Mungkin Pak Gundarto ngomong, ini Pak Adi itu koboi ini, kamu harus dari koboi nih, mungkin gitu ya, mungkin. Jadi dia nggak koboi juga. Sampai sana saya sempat disuruh apa? Presentasi singkat, terus suruh ajak 6 orang aja. Sesingkat itu. Pada waktu saya kerja 6 orang itu saya tahu. Saya kan sudah pernah multi level kan, jadi saya ajak orang yang benar-benar yang satu punya duit, yang kedua gampang, yang ketiga kelas dengan saya ajak 6 orang, dan 6 orang itu semuanya closing diamond semua. Hari itu satu hari itu saya masuk cruise langsung. Jadi waktu itu tanggal 1 April ya 2019 itu ada promo 6 diamond dapat 1 cruise. Ya, maka saya bilang cruise pertama kali saya datang. Lah, saya masuk 6 orang itu langsung percaya sama, mana? Saya bagi toko, mana? Kartu kredit mana? Ayo daftar. Ibu mana? Daftar semua. Dan saya diumumin dapat orang pertama kali yang dapat cruise. Pertama kali gabung, besoknya langsung cruise masuk. Gitu ya. Jadi itulah. Ya, kenapa? Karena saya fokus yang nak undang siapa. Dan orang itu langsung ikut diamond dan berlangganan yang diamond semua. Dan dapat cruise langsung tekan, langsung diumumin gitu ya, oke ya, ya, merasa nyaman dulu ya, oke. Buatlah calon prospek percaya pada Anda. Nah, buatlah prospek Anda percaya dengan Anda. Ini tidak mudah, Bapak Ibu. Ya, ini butuh proses waktu. Oke, nah prospek tujuannya agar mereka mengerti, yakinkan prospek tentang diri Anda dulu. Kalau orang yang kamu undang, dia sudah kenal dengan Anda, sudah tahu ujung-ujungnya gimana dan sebagainya. Kayak Pak Gundarto dengan saya tahu Gundarto tidak mungkin mengajak saya kalau dia tidak survei, dia tidak lihat, tidak itu, dia tidak pelajari, dia tidak mungkin. Makanya saya percaya sama dia. Akhirnya apa? Yakinkan dulu tentang prospek dengan diri Anda. Jangan memaksakan mereka untuk beli produk Anda. Gali semua impian masalah mereka terlebih dahulu. Ya, kalau Anda sudah dekat, nggak usah gali-galian. Ya, oke. Setelah, ini azan ya. Mau sholat dulu boleh nggak? Ini sudah mau habis, Pak. Setelah Anda dapat impian mereka, jadikan produk Anda sebagai solusi yang tepat untuk permasalahan atau jembatan menuju impiannya. Contoh Pak Hawer, ya, Joe menggali, akhirnya timbullah produk SOP. Siapa tahu bisa membantu karena punya paten fungsi. Nah, bla bla bla, solusi yang tepat. Siapa tahu bisa membantu kesehatan Bapak. Akhirnya apa? Joe, kalau nggak gitu saya nggak kenal sama Ibu loh. Dengan adanya Pak Hawer, dengan adanya Pak Sulaiman, saya nggak kenal sama Bapak ini. Paham ya? Inilah kesaktiannya dari network marketing ya. Timbulkan rasa need, butuh mereka terhadap produk Anda. Nah, timbulkan rasa butuh ya terhadap produk Anda ya. Empati, Anda sampaikan bahwa produk itu yang Anda tawarkan sangat penting bagi mereka. Ya. Bila prospek tertarik berkata oke, ya mau, ya sudah hentikan langsung. Kayak tadi Bu, ya, Ibu tadi bilang, oh saya mau posting, udah langsung mau posting. Jangan pakai lama nanti saya pikir lagi. Paham ya? Nah itu caranya kalau sudah oke berhenti. Jangan bla 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 ngomong semua angin surga. Gunung semua disediakan semua. Jangan. Kalau sudah oke langsung. Ya. Terus hentikan presentasi dan bereskan semua administrasi pendaftaran. Seringkali saking senangnya sang member ngoceh terus dan akhirnya prospek sudah setuju malah kau. Paham kan? Ya, oke ya. Ini sudah sampai sini. Ada lagi tidak? Masih ada jalan, tapi mau sholat dulu dah. Oke. Bagaimana jika menolak? Lanjut tidak apa-apa ya. Bagaimana cara prospek menolak? Oke, penolakan ada hal yang wajar ya dialami semua member. Pertama, bertemu dengan cara apa? Habiskan jatah penolakan Anda. Ya, semua manusia itu punya penolakan. Ya, habiskan itu Pak. Sudah habis posting terus Pak. Artinya apa? Perbanyak prospek Anda, perbanyak
ketemu orang, ceritakan ke orang lain, dan pada waktu habis sudah masa itu penolakan kamu, posting semua Pak. Jangan ingat ya, jangan merasa bahwa orang itu yang menolak Anda itu tidak akan gabung lagi, mungkin seminggu lagi, sebulan lagi, setahun lagi. Banyak saya sama Joe ya yang nolak kita, akhirnya menyerahkan diri gara-gara lihat YouTube banyak yang berhasil, bukan dari saya. Di YouTube dia ingat, oh saya pernah dipanggil sama Pak Adi, pernah dipanggil sama Joe, akhirnya dia ketemu Joe sama teman saya, akhirnya Pak closing. Itu closing itu penunda aja. Oke ya, paham ya? Terus ada puluhan penolakan klasik seperti saya tidak tertarik, saya sudah ada produk yang sama, nanti ya saya bikin dulu, oh ya maaf tanyakan sama pasangan dulu, ini banyak ya, oh ya saya tanyakan sama istri saya dulu, oh ya saya tanyakan sama suami saya dulu, ini buahnya sekali. Ya, Bapak bagaimana siapa Ibu? Ya, nanti saya tanya sama suami saya dulu ya. Ibu jawab gimana? Iya aja dulu. Hah? Biarin aja dulu. Ibu gimana? Ya, saya paham itu. Oh, oke. Berarti itu mudah ya. Oke, siapa Ibu? Gimana Bu? Nanti saya tanya sama suami saya dulu ya. Iya. Kalau biasanya mungkin kita kan oke gitu. Oke, terus akhirnya bilang prospek. Kira-kira dia bukan tanya, dia cuma apa? Menghindari Anda dengan cara halus. Nah, bagaimana jawabannya Anda? Ini berarti kalau saya tanya sama isi Anda, oh gini ya. Hah? Gimana? Saya tunggu. Ibu menunggu tak pasti ya, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, setahun ya. Ya, jadi gini Bu, kalau saya tanya sama suami Anda atau sama saya tanya istri Anda, oke, Pak, ya Bapak aja belum tahu kok, masa mau tanya istri Anda? Yang tidak tahu sama sekali saya belum prospek sih. Oke? Gini aja Pak, jadwalkan kapan sekarang ini kita ketemu istri Bapak, tak prospekin. Bukan memaksa ya, ingat ya, tapi apa? Menimbulkan solusi. Oke? Ya. Puluhan oke ini sudah next ya. Minta 3 referensi prospek tersebut. Nah, sopan mintalah referensi. Nah, pada waktu orang itu sudah closing atau belum closing ya, misalnya dia bilang tak pikir dulu ya, tidak punya duit ya. Oke, kalau misalnya Bapak Ibu ketemu orang yang tidak punya duit, ketemu sama Ibu, waduh 3,6 sudah punya, jawabannya itu coba Pak silakan keluarkan untuk mereka Ibu. Kasih solusi, ada punya teman nggak yang misalnya butuh. Oke, kasih Anda sudah baca ini. Oke, terus apa? Selain itu apa Ibu? Apa? Ayo, kalau saya nggak punya duit gimana? Kalau saya kita punya berapa ini? Saya nggak punya duit. Enggak, kita ada barang misalnya dulu, tapi dia kepingin gitu. Terus ibu maunya bagaimana? Ya, Bu. Bagaimana kalau? Ya udah saya pinjamin dulu Bu. Ya saya jawab loh Bu. Gimana? Kebanyakan orang ditolak itu gimana jawabannya? langsung mundur. Langsung mundur? Biasanya Langsung mundur ya? Apa lagi? Oke, Anda masuk dulu ya, masuk dulu, coba dulu gali impiannya dia juga. Oke, justru kamu tidak punya duit ini Bu, saya ajak ke sini Bu, biar punya duit. Kita ada duit sama-sama. Kita cari duit sama Bu, kirain saya ikut ini saya punya duit, saya nggak punya duit. Justru saya ngajak Anda itu yang sama-sama nggak punya duit, itu kita kerjakan ini. Hah? Mahal, Bu. Vitamin C murah nggak? Murah ya? Vitamin C murah ya Bu ya. Lah ini juga beda Bu. Ya sekarang saya mau tanya, vitamin C mahal ya, jangka panjang. Ada lagi yang lebih mahal lagi? Ada. Semua tergantung dari produknya apa. Kira-kira ibu naik angkot sama ibu punya mobil sendiri, beda nggak? Bedanya di mana Bu? Kan sama-sama sampai naik angkot nunggu sampai taksi sampai di tujuan, ya kan? Kan kita nggak usah keluar, kan cuma ngomongin uang aja. Kenapa Bu? Nah inilah faktor. Ibu jawab sendiri aja. Jawab dengan hati Ibu. Kenapa saya harus beli mobil? Kenapa saya harus punya rumah? Oke?
jawaban macam-macam dari segini banyak pasti akan macam-macam jawabannya. Oke? Lah, pahami dengan jawaban ibu. Padahal pahami jawaban ibu sudah, berarti ibu bisa menjawab. Kita sama-sama tidak punya duit di sini, kita sama-sama kali. Saya punya caraku, saya punya apa? Siapa tahu apa yang saya bisa membantu. Asal Anda mau saya ajak untuk sama-sama kita punya duit di sini. Telepon apa Anda langsung terima call di depannya dia, suruh dia datang, atau solusinya gimana di loudspeaker, mendengarkan langsung. Paham ya? Banyak cara menuju Roma. Ya, banyak cara menuju Roma. Ya, saya menolong orang banyak sekali. Pak, saya mau serius Pak, begini Pak. Oh Pak, saya daftarkan dulu buat dokter. Ya kan? Cuma daftar aja, barang pegang saya kan. Ya kan? Ya kan? Ya kan? Semua itu kan ada cara. Ya, jangan bilang bahwa aku yang punya duit stop sampai situ. Dah. Banyak cara. Ya, banyak cara. Ya, siapa tahu orang yang kita bantu besoknya jadi orang. Ya kan? Dia akan merasa apa? Terikat batin kita dengan dia. Ya. Minta, ini mintalah kalau sudah presentasi, sudah goal atau belum goal, mintalah referensi yang dekat dengan Anda, yang trust dengan Anda, itu ulang lagi. Dia akan nulis, oh siapa ya? Oh ini saya punya teman dekat ini. Dia punya duit lah, tapi dia percaya pasal ditulis. Nah, yuk kita kerja sama-sama. Oke, selesai Bu ya. Nah, buat janji ketemu bila prospek berkenan atau pertemuan selanjutnya di saat yang lebih santai dan baik. Ya, buatlah janji, ini sudah biasa ya. Kadang pertemuan berikutnya akan memberikan aura berbeda. Jangan putus asa, jangan memaksa. Oke? Maksudnya pertemuan berikutnya akan memberikan aura berbeda. Aura ditolak atau aura positif. Gitu ya. Nah, jangan terpaku pada satu prospek yang super negatif. Nah, orang itu sudah bilang, aku enggak takut bojoku sih. Tanya istriku dulu udah ini. Alasan dia banyak. Anda terus karena Anda yakin bahwa orang ini leader besar. Anda salah. Justru orang yang leader besar ini biasanya itu punya mindset yang lampau. Cari orang baru lebih mengenal, lebih gampang. Ya, contoh ibu ini sama ini. Kan dosen kan karena percaya loh, bukan karena produknya kita loh. Sorry aja saya ngomong. Emangnya ibu ini sudah pelajari SOP Subarasi sama Usuli udah tahu? Enggak tahu. Yang berpikir Bu Rita bisa closing ibu ini, Bu siapa tuh? Bu Titik ya, oh jangan Bu Titik ya. Kemarin makan bareng lupa kita ada Bu Rita. Ya, yang menyebabkan Bu Rita bisa closing, Bu Titik bisa closing apa? Bukan produk kita. Sorry, bukan produk kita. Tidak ada. Ingat ya, gali orang kebutuhannya, trust dengan Anda. Bukan kebutuhannya produk itu. Produk itu dia akan pelajari lagi mungkin 2-3 hari lagi. Nggak langsung gitu ya. Oke, fokus pada kemampuan evaluasi cara prospek berdasarkan penolakan yang ada, menambah mengubah cara prospek Anda. Ini banyak sekali nanti akan diajarkan pada waktu ibu sudah training, nanti bisa ajarkan itu berulang-ulang sebagaimana penolakan dan sebagainya ya. Yang perlu kita perhatikan saat presentasi. Nah, ini banyak ya. Anda baca intonasi suara ya, berperan ya, tekanan suara titik rendahnya ya. Perhatikan presentasi jangan sampai berbicara dengan nada seperti anak-anak, bertele-tele, kepanjangan dan sebagainya ya. Nah, satu Bu. Nah, language. Kalau Anda menjelaskan Pak, ini begini Pak. Kita ya balik. Kita ya itu Pak, orang percaya Pak? Tidak, karena tidak jelas. Orang yang Anda prospek itu tahu loh bahwa Anda tuh paham apa enggak? Paham ya? Saya nggak paham, tapi saya bisa menjelaskan. Oh iya, oh iya. Oh Anda tanya itu, saya nggak tahu. Sebentar. Agak tahu Bro, ada yang tanya Bro, prospek apa? Seakan-akan Anda mengakui bahwa Anda tidak paham, tapi Anda punya rasa untuk mereka ini supaya Sama-sama belajar. iya sama-sama belajar. Paham ya? Paham.
Kalau Anda pura-pura nggak tahu dan memang nggak tahu dan Anda ngapain aku akan begini? Apa dia bisa menjelaskan begini? Apa dia bisa buat saya berhasil? Paham ya? Tapi ingat, keberhasilan kita bukan karena upline. Paham? Keberhasilan kita adalah apa? Motivasi hidup kita sendiri. Oke? Ya, pelajari bahasa tubuh yang baik, jangan menganggap remeh hal-hal ini ya, oke? Punya kata-kata yang benar. Nah, ini kata-kata nih, jangan ada kata-kata binatang keluar, ada kata-kata ini jangan ya, oke ya. Terus maksimalkan kosakata sesuai dengan karakter dan prospek Anda. Kosakata, misalnya orang itu senang hangout ya, jadi hangout bareng gitu, kayak gitu dan sebagainya. Ibarat bila perlu ketemu ayam gunakan bahasa ayam. Paham maksudnya sini? Bila ketemu ayam gunakan bahasa ayam. Ini sangat ya, paham ya Pak ya? Ya. Jangan kamu bahasanya bahasa pendidikan ketemu sama orang-orang yang di bawah Anda yang Anda akan apa? Wah, ini terlalu tinggi bahasanya. Bapak nggak paham. Berlaku seperti ayam. Kalau Anda ketemu ice catching tatap mata, ya ngomong tuh ya gini Bu, kalau ngomong gitu. Ya, selalu menatap lawan, bicara, tunjukkan peduli ya, jangan menganggap mereka objek, tapi jadikan mereka subjek. Penampilan Anda, nah kalau Anda jual AFC Bapak Ibu ya, sudah harganya mahal, Ibu Anda bilang, ya kan? Nah, terus apa gitu, Anda compang-camping, sandal jepit, atau cekak gitu. Kira-kira Ibu tahu nggak? Tahu nggak? Jadi jualnya kok gini kok, kayak mafia gitu. Anda mau gabung? Oke, jaga penampilan Anda, karena penampilan Anda merupakan kepribadian Anda. Oke? Nilai tambah juga. Susunan ini tidak usah baca sendiri, tata rambut dan sebagainya ya. Oke? Edifikasi, promosikan orang lain. Edifikasi ini sangat penting. Paham ya Bapak Ibu ya? Kenapa saya bilang, kenapa Joe juga bilang edifikasi? Tadi saya sudah bilang ya, bagaimana Joe bisa memprospek Pak Wahirman, betul ya? Padahal nggak kenal loh Bapak Ibu, sayangku, nggak kenal. Kenapa dia bisa yakin? Ini Bapak Ibu, edifikasi terus orang-orang kita, supaya kenapa? Orang yang kamu edifikasi itu merasa lebih tinggi kan pada waktu Anda sudah masuk. Oh, ini ketemu Pak Adi nih begini, oh ketemu Pak Jo nih begini. Ya, dia akan mengatur iramanya. Identifikasi seperti ya. Terus gunakan pihak ketiga bila perlu untuk menghadapi Anda presentasi. Gunakan pihak ketiga, bukan pihak ketiga itu pihak pelakor, bukan Bu ya. Pihak ketiga ini adalah apa Bu? Apa? Upline Anda. Oke? Bukan pelakor loh Bu, jangan salah. Ya. Terus dengan demikian calon prospek akan lebih yakin. Oke. Jeli melihat reaksi calon nasabah. Jeli ya. Nah, harus ada jeli melihat calon nasabah ya. Reaksinya gimana? Ada tubuhnya, pandangan matanya, nasabah akan sholat, hentikan presentasi. Kayak sekarang ini. Tadi saya tanyakan ke Anda, gimana? Mau hentikan atau teruskan? Ya kan? Oke. Ya, oke sudah hentikan? Hentikan ya? Oke, silakan Bapak Ibu untuk sholat dulu. Ya. Ya silakan bisa sholat dulu, habis itu nanti boleh kembali ke ruangan ya. Yo, Bluetooth kecil. Agak cemburu Bu. Cemburu nanti Bu. Ya kita sama dulu. Oh iya, silakan Pak. Ya, kasih Pak. Bu itu mengenai Ibu datang Ibu.
Oh.